Selamat datang kembali dalam Suara Indonews. Bersama saya, Vincent Gabriel, yang akan menemani Anda semua dalam beberapa menit ke depan. Piala Dunia 2022 akan bergulir 2 hari lagi. Ajang 4 tahunan tersebut diselenggarakan di Qatar. Ini akan jadi sejarah bagi Qatar dan Timur Tengah pada umumnya, karena untuk kali pertama jadi penyelenggara turnamen bergengsi tersebut. Berikut liputannya. Qatar akan menjadi negara pertama di Timur Tengah yang menjadi tuan rumah Piala Dunia. Piala Dunia ini pun menjadi edisi yang berbeda dari sebelumnya, sebab pelaksanaannya yang dilakukan pada akhir tahun. Piala Dunia ini akan dimulai pada hari Minggu, 20 November 2022, di Stadion Al Bayt ketika sang tuan rumah Qatar menghadapi Ekuador pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, final akan berlangsung di Stadion Lusail Doha pada hari Minggu, 18 Desember 2022. Sesuai aturan dan peraturan yang ditetapkan oleh FIFA, tidak ada kelonggaran mengubah daftar pemain selama 3 pekan tersebut. Jumlah pemain dalam skuad tim pada putaran final Piala Dunia biasanya 23 orang. Namun, untuk Piala Dunia ini di Qatar, ada tambahan 3 pemain sehingga sebuah tim bisa membawa 26 orang. Untuk menampung para penonton sepak bola dari luar negeri, tak tanggung-tanggung, pemerintah Qatar menyewa 3 kapal pesiar untuk dijadikan tempat menginap atau hotel. Ketiga kapal pesiar itu disewa oleh penyelenggara World Cup di Qatar untuk beroperasi sebagai hotel terapung yang berlabuh di Pelabuhan Doha. Hal itu dilakukan untuk menambah tempat bermalam para fans penonton yang dibutuhkan untuk menikmati turnamen akbar dunia tersebut. Qatar tidak memiliki kapasitas hotel untuk semua tim, pekerja, sukarelawan, dan penonton saat menggelar World Cup 2022. Kapal MSC Opera yang berasal dari Jenewa, Swiss, menjadi pilihan. MSC Opera dengan 1075 kabin disebut akan tersedia mulai 19 November 2022 hingga 19 Desember 2022. Piala Dunia 2022 nantinya akan berlangsung di 8 stadion, serta daftar grup Piala Dunia 2022. Sebanyak 4 pertandingan akan dimainkan setiap hari selama babak penyisihan grup. Ini akan berlangsung selama 12 hari. Juara grup dan runner-up grup akan maju ke babak 16 besar atau fase gugur. Sekian liputan Suara Indonews. Saya Vincent Gabriel pamit undur diri, sampai jumpa kembali dalam Suara Indonews berikutnya.